Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, anak-anakku semua, bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat belajar bersama meskipun melalui jarak jauh. Mudah-mudahan kalian semua diberikan semangat belajar oleh Allah, masih semangat belajarnya, diberikan tambah semangat ibadahnya, sehingga kelak kita dijadikan orang-orang yang solih solihah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ustadz sarankan terlebih dahulu agar kalian mempersiapkan buku paket Quran hadisnya. Persiapkan buku paketnya terlebih dahulu, biar nanti ketika belajar kita tambah fokus. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas atau materi pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menyebut identitas surat Ad-Duha. Yang kedua, nanti kita membaca dan menghafal surat Ad-Duha. Yang ketiga, menjelaskan surat Ad-Duha. Baiklah, untuk materi yang pertama adalah menyebut identitas surat Ad-Duha. Perlu kita ketahui bahwa surat Ad-Duha itu adalah nama surat Ad-Duha itu diambil dari surat Ad-Duha ayat yang pertama, Wad-Duha, itu yang artinya waktu duha atau matahari naik sepenggalah. Surat Ad-Duha ini diturunkan di kota Mekah, makanya dinamakan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Ad-Duha ini diturunkan sesudah surat Al-Fajr, dan surat Ad-Duha ini memiliki 11 ayat. Dan di Al-Quran adalah surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93. Menurut tartib mushaf adalah surat yang ke-11. Itulah identitas surat Ad-Duha yang perlu kita ketahui. Yang pertama, surat Ad-Duha diambil dari ayat yang pertama, ya, dari surat Ad-Duha. Yang kedua, bahwa surat Ad-Duha artinya adalah matahari atau waktu duha atau matahari naik sepenggalah. Yang ketiga, surat Ad-Duha ini diturunkan di kota Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Yang keempat, surat Ad-Duha ini diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Yang kelima, surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93 di Al-Quran. Nanti kalian semua harus hafal identitas surat Ad-Duha. Yang kedua, materi yang kedua adalah kita akan membaca surat Ad-Duha, membaca dan nanti kalian menghafal surat Ad-Duha dengan benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kita dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh sembarangan, harus ada riwayahnya dalam membaca Al-Quran, mutawatir, nyambung sampai Rasulullah cara baca kita. Makanya kita harus belajar dan mencari guru yang bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Baiklah, untuk pembacaan surat Ad-Duha, Ustadz akan tuntun dari ayat per ayat. Bagaimana cara baca surat Ad-Duha yang benar dari ayat per ayat. Ya, nanti kalian simak, kalian perhatikan, kalian lihat lisannya Ustadz ini cara membacanya seperti apa.
Ya, biar kalian nanti bisa mencontoh, bisa meniru cara bacanya. Baiklah, langsung saja Ustadz bacakan dari ta'awud ya. Kalian perhatikan, nanti kalian bisa mencoba 3 atau bahkan sampai 5 kali ya, atau lebih. Langsung saja Ustadz mulai akan membimbing bacaan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Perhatikan lisannya ustadznya, diperhatikan ketika menyimak. Wadduha. Wadduha. Pangkal lidah naik ke langit-langit. Jangan bacanya wadduha, waddu. Jangan seperti itu. Wad harus diangkat. Wadduha. Seperti itu. Kemudian ayat yang kedua. Untuk ayat yang pertama ini terkadang yang sering terjadi kesalahan adalah di waddunya. Wadduha, karena waddunya mempunyai sifat isti'la. Itu harus diperhatikan. Ayat yang kedua. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Za-nya diperhatikan ketika membaca. Kadang kita idza tidak dibaca za tapi dibaca da. Dan juga diperhatikan kemiringan huruf atau harokatnya. Jangan dibaca wal saja yang Madura. Hati-hati. Yang Jawa jangan sampai dibaca walaili saja. Ida saja. Ya, makanya antara orang yang membaca terlalu kejawen atau kemaduraan itu kurang dibenarkan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ngikuti orang Arab. Jangan sampai harokat dan hurufnya miring. Wal-laili idza saja. Seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Biasanya yang sering terjadi kesalahan di surat Ad-Duha ayat yang ketiga ini di ainnya. Mawadda'aka. Ainnya terkadang dibaca mawadda'aka. Da'aka. Ya, harus dibaca a. Ya, da'aka. Rabbuka wa ma qala. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hati-hati ketika baca surat Ad-Duha ayat yang keempat ini, lam sukunnya jangan ditawalludkan. Walala'a itu tidak boleh. Allaham sama. Itu harus diperhatikan betul. Minal tidak boleh. Minal ula. Kemudian ayat yang kelima. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ayat yang kelima ini harus diperhatikan toknya yang kadang sering terjadi kesalahan. Dibaca yu'ti, ainnya juga yu'ti, jangan dibaca yu'ti ya. Itu ro. Hukum roknya, rok tebal dan rok tipisnya itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian ayat yang keenam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Qalqalahnya yajidka itu harus diperhatikan. Jangan yajidka ya, jangan seperti itu. Jangan sampai tidak ada bacaan qalqalahnya. Kemudian di
bacaan ikhfa-nya, tanwin bertemu fa-nya itu harus diperhatikan cara bacanya. Ailan fa, jangan la fa la. Jadi cara bacanya dengungnya siap-siap ke makhrajnya fa. Itu ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-9. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ra tafhimnya diperhatikan ya kalau baca. Sa'ilah itu diperhatikan, ada mad wajib panjangnya 2 alif dan sampai kurang. Kemudian di ayat yang ke-11 terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hati-hati, bi ni'mati, ini yang kadang sering terjadi kesalahan. Fahaddits, taknya jangan dibaca fahaddits, jangan dibaca sin, harus fahaddits sesuai dengan makhraj taknya. Itulah untuk cara baca surat Ad-Duha yang benar, yang sesuai, yang mutawatir, sehingga fa insyaallah kita tidak akan berdosa ketika kita membaca Al-Quran dengan benar. Tapi kalau tidak benar, salah makhraj atau sifatnya atau tajwidnya, dengung-dengungnya, maka kita akan mendapatkan dosa. Makanya kita harus belajar dan belajar. Baiklah, itulah untuk bacaan surat Ad-Duha. Ustadz bacakan dari awal sampai akhir ya, biar kalian tambah mantap dalam menyimak bacaan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu untuk surat Ad-Duha cara baca yang mutawatir sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang untuk materi yang ketiga adalah kita akan menjelaskan surat Ad-Duha ya. Dalam surat Ad-Duha ya, dalam surat Ad-Duha ini menjelaskan atau yang terkandung dalam surat Ad-Duha atau isi dari surat Ad-Duha itu apa saja? Pertama bahwa surat Ad-Duha ini menjelaskan bahwa pemeliharaan Allah kepada Rasulullah ya, pemeliharaan Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menjaga Rasulullah ya, mencintai Rasulullah yang disebutkan pada surat Ad-Duha. Yang kedua, bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang ketiga adalah bahwa surat Ad-Duha ini, dalam surat Ad-Duha dijelaskan bahwa kita dilarang mencela atau menghina terhadap anak yatim
kita harus menyayangi anak yatim. Yang keempat, kita dilarang menghardik, ya, menghardik para peminta, orang yang minta-minta, nggak boleh kita membentaknya. Itu adalah isi dari surat Ad-Duha. Yang terakhir adalah kita harus bersyukur. Dalam surat Ad-Duha kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, meskipun hanya sekecil biji dzarrah. Ya, itu untuk penjelasan surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha itu pertama menjelaskan bahwa Allah akan sayang kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Yang kedua, bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang ketiga, kita menyayangi anak yatim. Yang keempat, dilarang menghardik, membentak orang-orang yang peminta. Yang kelima, kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita ambil kesimpulan atau kita ambil pelajaran dari surat Ad-Duha ini, pertama, kita harus yakin bahwa kehidupan akhirat itu akan lebih baik daripada dunia. Kita harus memperbanyak ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah agar kelak kita menjadi hamba Allah yang Allah cintai, akan masuk surga. Itulah yang pertama. Yang kedua, bahwasanya yang dapat kita ambil pelajaran dari surat Ad-Duha, bahwasanya Allah akan menjaga, melindungi, menyayangi orang-orang yang mau dekat kepada Allah, orang-orang yang mau orang-orang yang cinta kepada Allah. Oleh Allah akan dijaga oleh Allah. Ya. Ini yang keempat. Yang keempat, kita harus selalu menyayangi anak yatim, karena di balik sayang kita kepada anak yatim, maka kelak oleh Allah kita akan disayangi. Ya. Yang keempat adalah kita tidak boleh menghardik, membentak orang peminta. Ketika ada orang yang peminta, kita harus kasih kalau kita punya rezeki. Jika seandainya pun kita tidak mempunyai rezeki, maka kita doakan mereka. Doakan mereka agar supaya mereka diberi kesehatan, diberi rezeki yang cukup. Karena doa kita kepada mereka akan kembali kepada kita. Ya, jangan sampai membentak ketika ada orang peminta. Yang kelima, yang dapat kita ambil pelajaran dari surat Ad-Duha ini, bahwasanya kita harus bersyukur dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita dikasih sehat, kita dikasih nikmat iman dan Islam, kita dikasih rezeki. Itu kita semuanya harus kita syukuri. Ya, seandainya pun kita tidak punya rezeki, namun kita dikasih kesehatan, itu adalah rezeki yang juga luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena rezeki itu bukan hanya materi, melainkan kesehatan dan nikmat iman dan Islam itu termasuk bagian dari rezeki yang belum kita ketahui. Ya, itu adalah yang dapat kita ambil pelajaran dari surat Ad-Duha. Kemudian untuk surat Ad-Duha ini ada beberapa bacaan tajwid yang diungkapkan di dalam surat Ad-Duha. Di antaranya adalah hukum lam ta'rif yang akan kita bahas di surat Ad-Duha ini. Meskipun masih ada bacaan yang lain seperti mat tabi'i, idham bilahuna, mat wajib dan yang lainnya. Untuk kali ini kita akan membahas hukum lam ta'rif yang ada di surat Ad-Duha. Pertama, di surat Ad-Duha ini ada bacaan idhar qamariyah atau al-qamariyah. Karena hukum lam ta'rif itu ada dua. Hukum lam ta'rif itu ada dua. Pertama, al-qamariyah atau yang disebut idhar qamariyah. Yang kedua, ada
al-syamsiyah atau yang disebut idgham syamsiyah. Jadi ya, al-qamariyah itu adalah al atau alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf yang 14. Apa saja ya, yang dikumpulkan dalam hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ya. Jadi idhar qamariyah ini al bertemu salah satu huruf yang 14 tadi. Ya. Jadi sekarang kenapa kok dinamakan idhar qamariyah? Idhar itu artinya jelas, qamariyah itu artinya rembulan. Kenapa kok dinamakan seperti itu? Iya, ulama menamakan seperti itu karena memandang bahwa alif lam itu yang diumpamakan rembulan sehingga nampak jelas dan terang. Seandainya lam alif itu kita taruh di rembulan, maka akan nampak jelas dan terang. Itu kenapa kok dinamakan idhar qamariyah. Yang kedua, ada hukum al-syamsiyah atau idhar qamariyah. Idhar qamariyah itu adalah al atau alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf yang 14 juga. Hurufnya diantaranya adalah ta, ta, sad, ra, ta, dhad, dzal, nun, dha, zai, shin dan lam. Alif lam bertemu salah satu huruf yang barusan ini dikatakan idgham syamsiyah. Ya. Untuk contohnya, kenapa kok dinamakan idgham syamsiyah? Idgham itu artinya dengung, syamsiyah itu artinya matahari. Jadi di cara bacanya itu didengungkan, dimasukkan suara al ke huruf setelahnya. Kok diumpamakan matahari? Kenapa? Karena ketika kita memandang huruf lam yang tertulis di matahari, maka tidak akan terlihat atau nampak. Seandainya alif lam itu tertulis berada di matahari, maka tidak akan nampak. Makanya dikatakan idgham syamsiyah. Cara bacanya itu diidghamkan seperti lafaz wadduha, alif lamnya hilang, enggak nampak, enggak kelihatan. Tapi kalau idhar qamariyah akan nampak. Seperti alhamdu, alif lamnya nampak. Makanya dikatakan idhar qamariyah, jelas bagaikan rembulan cara bacanya. Itulah untuk hukum-hukum bacaan tajwid yang ada di surat Ad-Duha. Mudah-mudahan kita semua ya, bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang ada pada surat Ad-Duha ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan isi surat Ad-Duha ini di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Seperti mensyukuri nikmat Allah, sayang sama anak yatim, juga sayang sama orang yang peminta, lebih banyak ibadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah isi kandungan, isi yang ada pada surat Ad-Duha. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil pelajaran dari surat Ad-Duha. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian untuk pembahasan materi surat Ad-Duha pertemuan pertama kita dengan semuanya ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan untuk kalian semua. Untuk tugasnya ya, untuk tugasnya kalian nanti tolong diisi dari halaman 10 ya. Dari halaman 10 nanti untuk isiannya sampai halaman 14 ya, nanti diisi ya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oh iya, tadi ada yang lupa untuk asbabun nuzul.
sebab turunnya surat Ad-Duha tadi Ustadz lupa, belum Ustadz sampaikan bahwa asbabun nuzul surat Ad-Duha ini adalah mengapa surat Ad-Duha ini Allah turunkan kepada Rasulullah. Mengapa? Apa sebabnya? Sebabnya pada waktu itu karena Rasulullah lama tidak mendapatkan wahyu, lama tidak turun wahyu dari Allah, sehingga Rasulullah itu gelisah, susah, sampai Rasulullah sakit 2-3 hari, sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy mencelah beliau, mengejek beliau, mengatakan beliau dengan tidak baik, sampai mereka mengatakan bahwa wahai Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkanmu, Tuhanmu benci kepadamu, Tuhanmu sudah tidak sayang kepadamu. Banyak orang Quraisy yang berkata seperti itu, sehingga akhirnya Allah menurunkan surat Ad-Duha. Itu penyebab turunnya surat Ad-Duha. Cukup sekian untuk tugasnya, nanti kalian kirimkan ke wali kelas atau pengajar kalian. Jangan lupa tugas yang pertama adalah kalian nanti mengirim pembacaan surat Ad-Duha dengan benar. Itu seperti yang dicontohkan Ustadz tadi. Yang kedua, kalian mengisi halaman 10-14 yang ada pernyataannya atau soal ABC. Itulah untuk tugasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Ustadz untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.